Tes. Pak Samsul. Cek suara dulu, Pak. Iya, cek. Oh, nggih. 1, 2. Nggih, sudah bisa dimulai. Nggih. Nggih. Bapak Ibu monggo diaktifkan kameranya sebentar. Ya, kita foto Bapak Ibu sebentar. Saya hitung 1, 2, 3. Saya paste dulu Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMKN 1 duduk sampean, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Anang, Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 duduk sampean dan Bapak Ibu PNS ASN di SMK Negeri 1 duduk sampean. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat kesempatan dan tentunya nikmat Islam, nikmat iman. Jadi kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan informasi yang tadi pagi diawali oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa untuk siang ini kita akan menerima informasi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti yang pertama tentang SKP tahun 2021 yang ada perlakuan khusus karena adanya peraturan baru yang harus kita jalankan sebagai ASN. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti untuk kegiatan kita hari ini, yang pertama nanti pembukaan, yang kedua arahan sekaligus sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga nanti panduan teknis ya, panduan teknis tentang SKP tahun 2021. Dan nanti kita, kalau jika dibutuhkan ada sesi diskusi ya, kita diskusikan. Dan untuk terakhir, nanti kita tutup dengan penutup atau doa. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama buka kegiatan rapat dinas kali ini tentang pembahasan SKP tahun 2021 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama nanti diiringi ridha Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat untuk kita sekalian. Untuk selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsul Anang, Magister Manajemen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMKN 1 untuk sampean. Alhamdulillah sampai siang ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat memberikan informasi tentang SKP di tahun 2021. Salawat serta salam tetap saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk ASN di SMKN Nuju Sampean ini mestinya ada 28, ada 26 untuk tenaga pendidik dan 2 tenaga kependidikan. Saat ini yang sudah bergabung mengikuti kegiatan Zoom ini ada 23 Pak Didin ya, 23, tapi Pak Didin sama Pak Wanto kayaknya double ini 2 ya. Jadi, karena saya share screen. Iya. Jadi ada 21, mungkin masih ada teman kita yang masih 7 ya. Mudah-mudahan bisa gabung atau
mungkin di dalam satu Zoom itu ada teman juga yang bergabung di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, informasi yang kami dapatkan kemarin lewat Kasubag TU ya, Bu Susi, menginformasikan kalau ada informasi yang dari cabang dinas menindaklanjuti surat dari BKD Provinsi Jatim bahwa SKP tahun 2021 itu nanti ada 2 periode, ya. Memang beda dengan tahun yang lalu, tahun 2020, yang 1 periode atau 1 tahun, Januari sampai Desember 2020. Tetapi saat ini memang sosialisasinya belum secara langsung, tetapi informasinya itu lewat di WA atau media, ya. Kita sudah lebih awal dulu juga lebih tahu, tapi baru kemarin pagi kita informasikan ada 2 periode untuk SKP di tahun 2021. Saat ini yang kita kerjakan adalah periode yang pertama, yaitu di bulan Januari 2021 sampai 30 Juni 2021, itu nanti adalah penilaian yang tahap 1 atau periode 1. Sedangkan yang 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021 adalah nanti penilaian di periode kedua. Ya, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah sampai siang ini, barusan tadi saya cek lihat lewat di akun kami ya, di tempat saya, itu sudah bergabung semua 28 yang saya nilai. Jadi kalau dengan saya 29, kebetulan saya ikut di cabang dinas ya. Jadi saya sendiri sudah penilaiannya ikut di cabang dinas, dan setiap bulan saya sudah melakukan kinerja, prestasi kerja kita laporkan sampai bulan Juli ya. Kebetulan Pak Kis ini kan menjabat itu mulai menggantikan Bu Puji saat ini sebagai PLT. Ya, jadi sampai baru kemarin Selasa pagi ada informasi bahwa atasan langsung untuk kepala sekolah berganti dari Puji Astuti diganti dengan Pak Kiswanto. Oleh sebab itu, kemarin kita sampaikan ke Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan untuk mengganti, mengubah yang atasan banding Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya Bu Puji menjadi Pak Kiswanto. Alhamdulillah sampai pagi tadi ya, saya sudah hampir semua yang saya nilai perilaku, terutama nilai perilaku, insya Allah semua hampir sudah saya nilai, kecuali mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum mengganti atasan bandingnya dari Bu Puji menjadi ke Pak Kiswanto. Tapi insya Allah mungkin siang ini Bapak Ibu sudah banyak mengganti, insya Allah nanti selanjutnya akan saya lakukan penilaian. Jadi yang sudah saya lakukan yaitu nilai perilaku, insya Allah Bapak Ibu yang sudah mengganti, yang sampai tadi pagi jam 10, insya Allah sudah saya nilai. Ya, setelah itu nanti yang belum, mungkin setelah ini nanti silakan diganti, kemudian nilai perilaku akan saya nilai di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin secara teknis Pak Didin bisa memberikan contoh-contohnya. Tetap yang seperti yang kita lakukan di tahun 2020, yaitu kita sudah menyeting tahun SKP ya. Insya Allah kita sudah mengganti atau menyeting dari tahun 2020 menjadi tahun 2021. Kemudian yang penting di situ kemarin yang saya sampaikan di grup lewat Bu Susi adalah informasi SKP. Jadi informasi SKP itu tetap dibuka, kemudian yang diganti adalah atasan banding. Ya, jadi atasan bandingnya diganti menjadi Pak Kiswanto. Insya Allah kalau sudah diganti, nanti insya Allah ke bawahnya sudah mengikuti. Kemudian setelah itu adalah target kerja, ya. Jadi mungkin ada yang masih kemarin turun status, memulainya adalah target kerja, ya. Jadi mungkin Pak Alim ya, yang tadi mungkin ada penurunan status, memulainya lagi target kerja, segera di breakdown,
kemudian setiap kali melakukan apakah itu target kerja, kemudian breakdown, silakan nanti bisa koordinasi dengan saya agar saya setujui. Kemudian Bapak Ibu insya Allah sudah yang melakukan sudah sampai breakdown, tiap bulan sudah melakukan prestasi kerja. Saat ini yang utama adalah Bapak Ibu memasukkan prestasi kerja mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Itu nanti yang akan masuk di dalam periode yang pertama, yaitu penilaian Januari-Juni. Ya. Kemudian hasil prestasi dan lapor ke BKD itu bisa dilihat, nanti mungkin Pak Didin bisa ngasih contoh. Bapak Ibu kadang-kadang melihat seperti tanya, nilai saya berapa dan sebagainya. Itu nanti bisa diklik di hasil prestasi yang lapor ke BKD itu Pak Didin, ya kan? Kemudian di pojok kanan itu bisa dilihat Bapak Ibu yang target kerjanya 100, kemudian memasukkan kualitas kerjanya 80, nanti dia di sana akan muncul 100 per 80, muncul 90. Ya, jadi melihat nilai mulai bulan Januari sampai Juni, apabila sudah saya approve, bisa dilihat di situ. Atau yang sudah dilakukan saat ini sampai 3 bulan, bisa dilihat Januari, Februari, Maret itu di hasil prestasi kerja dan lapor ke BKD. Jadi soal lapor BKD itu nanti Bapak Ibu lihat ada, kalau tidak salah di sebelah kanan itu ada 3, yang paling pojok itu nanti ada nilainya, sudah ada pembaginya. Nah itu nanti kalau sudah 6 bulan sudah kelihatan. Jadi bisa dihitung secara manual. Kemudian hasil kinerja ASN-nya. Nah, alhamdulillah mulai kemarin yang sudah selesai, ya insya Allah sudah laporan ke saya, yang tuntas mungkin ya bisa dicetak. Yang pertama kemarin sore itu Pak Didin, ya. Jadi Pak Didin memang kemarin sudah sampai bulan Juli, tapi yang Juni dulu diselesaikan, kemudian langsung kita kasih contoh nilai perilaku, dan alhamdulillah kemarin malam sudah tercetak, sudah jadi. Itu yang pertama. Kemudian dari tenaga kependidikan Bu Susi ya, juga sudah kita selesaikan. Kemudian pagi tadi Pak Basori subuh ya, juga selesai. Kemudian selanjutnya ada Bu Suli ya, Bu Suli juga alhamdulillah tadi sudah menyelesaikan. Kemudian teman kita yang isoman ya, Pak Muiz juga sudah insya Allah tuntas selesai sudah. Kemudian Bu Dian ya, Bu Dian tadi juga sudah. Kemudian Pak Beni, kemudian Bu Sri Wahyuni, kemudian Bu Dwi. Ya, ini yang insya Allah sudah selesai, tinggal cetak. Kemudian yang barusan saya selesaikan di sini tadi adalah Pak Amin dan Bu Arni kebetulan bersamaan. Ya, jadi Pak Amin, Bu Arni ini sudah selesai Januari Juni. Mungkin kebetulan pada waktu saya nilai tadi atasan bandingnya belum diganti, tinggal nilai perilakunya yang belum sempat saya kasih nilai sebab masih namanya Bu Puji. Kemudian Pak Suwanto tadi mungkin barusan siang ini tadi memasukkan saya dulu tadi, insya Allah setelah ini Pak Wanto akan saya approve ya, saya nilai. Kemudian tadi pagi mestinya ada Pak Mukid juga. Ya, jadi Pak Mukid tadi pagi juga pagi-pagi sudah melakukan pengirim data. Cuma mungkin tadi ada perubahan Pak Mukid, nggih. Jadi nanti Pak Mukid ada perubahan. Iya, Pak. Ya, nanti bisa turun status, tidak apa-apa. Iya. Ya. Jadi nanti oleh sebab itu Bapak Ibu yang belum melakukan prestasi kerja Januari Juni, tolong dicek betul ya, dicek betul dulu supaya nanti jangan sampai setelah Bapak Ibu nanti misalkan mengirim ke saya kemudian turun status ya. Kalau turun status saya memang itu wilayahnya operator atau Bumaul Pak Didin. Jadi yang bisa turun status itu nanti operatornya ya di Bumaul. Nanti kalau Bapak Ibu ada turun status misalkan, silakan nanti seperti Pak Alim tadi pagi untuk memulai lagi memasukkan di target kerja ya. Target kerja nanti masih saya setuju dulu, kemudian membreakdown lagi, setelah breakdown baru melakukan prestasi kerja di bulan Januari sampai
Juni. Jadi itu yang dilakukan untuk penilaian SKP di periode Januari sampai Juni. Jadi insya Allah seperti yang dicontohkan Pak Didin kemarin itu, tinggal dicetak ya, nanti dicetak, kemudian dikumpulkan di tenaga kependidikan atau di Bu Susi ya, mungkin dibuat rangkap 2 atau 3 ya, nanti nunggu instruksinya dan sebagainya. Itu nanti apabila diminta bawa ke Capdin, sudah siap kita bawa ke Capdin. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, informasi yang saya tangkap selama beberapa hari ini tentang SKP di tahun 2021. Jadi sengaja tadi pagi saya sempat menghubungi Pak Didin, membantu teman-teman kita apabila ada mungkin yang bisa kita bantu apa, nanti bisa kita selesaikan. Sebab ini memang programnya kan berubah ya, tidak seperti tahun yang lalu 1 tahun. Jadi ini memang ada perubahan SKP untuk 2 periode. Jadi ini Januari Juni. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada perubahan di tugas tambahan, mungkin kesempatan untuk mengubah di target kerjanya. Sebab nanti di situ muncul coretan-coretan itu. Jadi saya lihat yang mestinya memang dilakukan selama 12 bulan, itu separuhnya Pak Didin ya. Ada dicoret nilainya sekian. Itu ada coretannya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman kita hampir sudah, insya Allah 12 teman kita sudah selesai ya, tinggal setengahnya lagi yang belum. Sekarang punya saya sendiri juga belum ya. Saya sendiri sudah tapi kebetulan yang nge-proof itu sekarang bukan Pak Sabar lagi. Kemarin saya hubungi, ternyata Pak Sabar dialihkan karena Pak Kiswanto itu kepala cabang Probolinggo, maka menunggu operator dari Probolinggo. Jadi mulai kemarin sampai saat ini saya masih belum di-approve dan belum bisa mencetak seperti teman-teman yang saat ini sudah bisa dilakukan. Mungkin itu awalan dari saya Pak Didin dan teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak apa-apa, kita sambil belajar juga ya. Jadi memang proses SKP ini memang belum familiar betul dengan kita. Yang tahun 2020 mestinya sudah bisa, kemudian ini ada perubahan lagi. Jadi nanti informasi apa nanti mungkin dari kepegawaian, kalau Bu Susi sudah bergabung di sini, monggo. Kalau ada informasi dari Bu Susi tentang SKP yang lebih tahu ya, Bu Susi, silakan nanti bisa menyampaikan di forum ini, biar nanti teman-teman yang lain kita ASN ini juga lebih tahu supaya tidak salah lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Didin. Terima kasih. Salam sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas pengarahan, informasi, dan sekaligus tadi ya menyambut kita peserta rapat pada siang hari ini. Banyak informasi yang tadi sudah disampaikan secara secara umumnya rapat kita ya tadi yang oleh beliau sampaikan. Jadi Bapak Ibu, hari ini rapat tentang sosialisasi SKP untuk tahun 2021 yang kali ini ada sedikit perubahan, yang biasanya dilaporkan 1 tahun sekali, ini dilaporkan menjadi 2 kali gitu. Jadi awalnya adalah Januari Juni, dan yang periode keduanya adalah Juli sampai dengan Desember. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada Bu Susi Pak. Pak Swanto ada nggak di ruangan Bu Susi atau di luar? Ada Pak. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Secara teknis saja untuk kegiatan hari ini adalah saya akan coba praktek gitu ya, atau memperlihatkan. Tadi sudah ada 12 orang ya, informasi dari Pak Samsul
yang sudah menuntaskan. Jadi insya Allah sudah sebagian dari kita sudah paham. Nanti bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Dan untuk informasi Bapak Ibu, untuk akses ke web Master BKD memang akhir-akhir ini sangat sangat berat karena memang yang mengakses ini sedang banyak-banyaknya karena harus ada pelaporan. Mungkin informasi yang ada di video kemarin yang di-share oleh itu ada informasi tentang terkait dengan TPP Pak ya. Mungkin Pak Samsul tadi barangkali ada info yang perlu disampaikan. Apa benar ini berkaitan tentang pembayaran TPP Pak? Untuk yang Januari Juni ini. Oh iya, kalau itu saya belum dengar Pak Didin. Saya belum melihat atau membaca memang tentang yang TPP itu, apa ada pemotongan dan sebagainya. Tapi informasi dari Bu Susi yang jelas, untuk saat ini yang kalau Bu Susi, kemudian siapa yang struktural itu Pak Sutikno. Pak Sutikno. Ya, kemudian Bu Suli sama Pak Beni ya. Ya, itu yang belum sertifikasi. Belum non sertifikasi kemarin itu diminta ininya e-presensi yang Jatim itu. Jadi e-presensi yang Jatim itu memang kan sudah langsung link dengan BKD sana. Jadi di situ muncul informasi Bu Susi potongan-potongan yang apabila mereka tidak yang tidak masuk sehari atau yang terlambat dan sebagainya itu. Jadi itu dirasakan yang namanya apa tuh yang kinerja mungkin ya. Kalau mereka itu mungkin tuh yang kinerja bagi tenaga kependidikan sama yang belum sertifikasi. Ya, kalau kita sampai saat ini belum tahu apakah nanti ke TPP yang Januari Juni atau apa, kita belum tahu. Tapi yang saat ini yang ini untuk bulan Juli yang kemarin ini yang diajukan saat ini yang namanya tunjangan kinerja atau mamin itu memang informasi Bu Susi potongannya dari itu absensi yang e-presensi yang di Jatim. Itu aja yang cuma untuk TPP bagaimana kita belum ada info. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan ini itu sudah pernah kita lakukan ya, sudah beberapa kali kan kita SKP online ini. Dan kebetulan saja untuk yang bukan kebetulan Bapak Ibu, tapi ini ada dasarnya. Jadi kalau coba saya share screen, kalau Bapak Ibu baca di informasi kedinasan yang kemarin sempat di-share oleh Bu Susi, bahwa dasarnya itu kita melakukan ini kan ada nota dinas dari cabang dinas. Dan cabang dinas itu ada dasarnya ini, surat BKD Provinsi Jatim nomor sekian, tanggal 21 Juli 2021, perihal penilaian kinerja tahun 2021. Dan ini Bapak Ibu, Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelaporan SKP itu 2 kali dalam setahun. Periode pertama Januari sampai dengan Juni, periode yang kedua dari Juli sampai dengan Desember. Jadi kalau saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham sebenarnya. Baik, untuk yang Bapak Ibu masih bingung, kalau yang masih bingung kita akan runtut. Coba saya share screen untuk window. Dan mohon maaf untuk percobaannya biar lebih fokus Bapak Ibu untuk melihat yang saya lakukan dulu aja nggih, karena koneksinya e-master ini kan lagi sedang berat-beratnya ini kan, banyak yang akses. Mudah-mudahan saya praktek ini bisa lancar Bapak Ibu. Ya, jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul, di setting informasi SKP ya, di menu informasi SKP. Ini yang pertama kali harus Bapak Ibu fixkan dulu. Ya, ini sedang
meloding Bapak Ibu. Di menu informasi SKP yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah atasan banding. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, atasan bandingnya masih ada yang Bu Puji. Bu Puji sudah purna tugas, sekarang berganti Pak Kiswanto. Nah, untuk menggantinya, Bapak Ibu cukup melakukan ini, edit ya, di kolom aksi ada logo obeng seperti ini ya. Ini Bapak Ibu klik. Dan mohon diperhatikan Pak Kiswanto itu ada banyak, sama seperti yang kemarin Bu Puji juga ada banyak. Itu mohon perhatikan nomor NIP-nya. Nomor NIP-nya bisa Bapak Ibu lihat tadi di nota dinas di grup kita, di grup WA kepegawaian itu ada menyebutkan nomor NIP-nya kalau Bapak Ibu nggak hafal. Nah ini kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, Bapak Ibu lihat untuk tahunnya 2021 sudah pasti, kesesuaiannya sudah iya, kemudian ini Bapak Ibu perhatikan kalau ada yang masih salah, golongannya disesuaikan, statusnya di awal tahun. Nah, untuk periode ini Bapak Ibu tetap selama 1 tahun untuk yang di informasi SKP. Tadi ada yang sempat tanya. Jadi untuk periode yang di atas ini tetap selama 1 tahun. Ya, 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian atasan langsungnya ini Bapak Kepala Sekolah, ya Bapak Samsul Anang, NIP-nya insya Allah sudah hafal semua. Kemudian, nah ini Pak Kiswanto. Untuk menggantinya, Bapak Ibu contoh aja ya. Bapak Ibu itu cukup dihapus, kemudian ketik aja Kiswanto. Nanti sistem akan searching otomatis. Nah ini loading. Dia searching. Nah, ya kan ada banyak ya, ada banyak pilihan Kiswanto. Pastikan Bapak Ibu memilih yang ini Bapak Ibu, Kiswanto yang paling atas. Yang 19690711 1993 041001. Nah, ini Bapak Ibu pilih, kemudian ditekan tombol save. Nah, itu. Karena saya sudah mengganti, saya nggak nyimpan. Nah, kemudian ini yang pertama kali Bapak Ibu sesuaikan dulu. Kalau sudah, bagi yang Bapak Ibu ada perubahan di target kerja, terutama yang Bapak Ibu yang di semester ganjil ini ada perubahan tugas tambahan. Ini kan ada beberapa yang sebelumnya jadi wali kelas, kemudian berganti menjadi kakom, ada juga yang jadi kakom, awalnya jadi wali kelas, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu harus merubah lagi di target kerja. Ini loading lagi Bapak Ibu. Nah, berarti kalau di target kerja ada perubahan, Bapak Ibu harus turun status dulu. Turun statusnya nanti lapor ke operator sekolah, ya, ke fasilitator istilahnya gitu. Nah, ini kan kita kalau melihat status kita ini sudah diverifikasi atau belum kan di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat. Status targetnya sudah disetujui oleh atasan, ya verifikasinya sudah disetujui. Nah kalau Bapak Ibu ada perubahan, terutama di sini, ya ini tugas tambahan. Kalau mengajarnya pasti tetap. Dan mohon diperhatikan, ternyata masih ada yang salah. Kita ini kan merencanakan melaksanakan pembelajaran ya, karena kita kan guru mata pelajaran. Ada poin itu yang tertulis guru kelas Bapak Ibu. Guru kelas itu untuk anak guru SD. Nah, jangan sampai keliru. Kemarin masih ada yang salah. Ya, kemudian tugas tambahan wali kelas. Kalau yang wali kelas, kalau ada yang kepala lab ya monggo ditulis. Kemudian kakom ya monggo ditulis. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Monggo melihat lagi SK-nya, disesuaikan. Kalau ada pergantian tugas tambahan ya monggo dilengkapi. Pokoknya kalau dia kurun waktunya cuma 6 bulan ya di sini ditulis 6 bulan biar nanti breakdown-nya itu ya ada 6 bulan. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti 6 bulan terus tetap 1 laporan. Kenapa 1 laporan? Karena ini kan include di dalam penilaian kinerja guru. Pokoknya yang kalau ada kriteria kayak gini Bapak Ibu, itu mesti 1 laporan. Karena itu dia include selama 1 tahun ya 1 laporan itu. Ya, kalau yang normal kan 12 bulan karena dia berlaku selama 1 tahun. Tapi kalau yang ada
tugas-tugas tambahan yang kurun waktunya hanya 1 semester, yaitu diganti 6 bulanan. Oke, saya rasa itu yang perlu Bapak Ibu cermati, terutama yang ada pergantian. Kalau sudah, berarti nanti Bapak Ibu simpan atau apa ya itu ya, simpan betul, kemudian minta persetujuan dulu dari atasan langsung. Berarti harus japri ke Bapak Kepala Sekolah, minta untuk diverifikasi dan disetujui. Nah, kalau ini sudah lewat, sudah oke, sudah seperti ini statusnya, Bapak Ibu bisa lanjut ke breakdown. Nah, breakdown target kerja. Ini mohon maaf, saya ulang sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah sampai laporan semestinya, tapi ternyata kan teman-teman kita itu ada yang perubahan seperti ini. Kita ulas sedikit aja. Nah, kalau sudah beres intinya sampai tahap ini lanjut ke breakdown ya. Kalau breakdown saya kira sudah nggak ada masalah. Tinggal nanti, nah kalau ini kan statusnya sudah persetujuan gitu ya. Setuju berarti ini sudah disetujui oleh atasan langsung. Kalau yang baru mengerjakan atau ada yang perubahan harus turun status dulu. Turun statusnya itu sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Kalau ada perubahan target kerja, mestinya juga ada perubahan di breakdown. Itu biasanya ya satu rangkaian. Jadi kalau Bapak Ibu turun status di target kerja, mestinya juga turun status di breakdown. Ya, karena ada perubahan itu tadi. Nah, kalau ini sudah turun status, Bapak Ibu betulkan. Kalau sudah dibetulkan, simpan dan minta persetujuan lagi ke atasan langsung. Nah, ini kalau sudah selesai, tinggal melengkapi yang prestasi kerja setiap bulan. Bapak Ibu mohon segera apa tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah untuk bulan Januari sampai dengan Juni ini harus sudah terupload sampai dengan dikirim ke BKD ya, sampai dengan kirim BKD. Dan tadi yang sempat disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah tentang hasil kinerja ASN. Nah, ini ada menu hasil kinerja ASN ini. Kalau Bapak Ibu klik, nanti ada download rekapnya. Saya akan share screen yang file rekap. Nah, ini di menu hasil kinerja ASN. Nah, nanti akan mendownload file Excel yang seperti ini. Yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul, rekap setiap bulannya dan setiap item gitu ya. Contoh merencanakan kegiatan pembelajaran ini, kalau kita lihat ya di targetnya ini ada rinciannya, kemudian di sasarannya sebenarnya pokoknya nilai kita baik harus cukup ya. Kalau dulu kan sempat saya share bagaimana kita memperkirakan nilai kita besok. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sudah paham semua. Oke, saya akan skip lagi untuk ini. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, makasih. Ya, jadi Bapak Ibu untuk melihat rekap di sini tadi hasil kinerja ASN. Oke. Yuk, ini kita nggak usah bahas, ini juga nggak usah bahas. Nah, di sini langsung menu perilaku. Jadi Bapak Ibu sebelum mencetak, pastikan Bapak Ibu sudah konfirmasi ke atasan langsung ke Bapak Kepala Sekolah di menu perilaku ini. Menu perilakunya ini sudah dientrikan oleh Bapak Kepala Sekolah apa belum? Kalau belum ya nggak bisa nyetak karena nilainya nanti nggak muncul. Jadi bisa Bapak Ibu intip di sini di menu perilaku. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kolom nilai. Ini berarti kita sudah dinilai oleh atasan langsung kita. Ada jumlahnya, ada rata-ratanya. Kalau ingin lebih detailnya bisa klik ini. Nah, ini hanya untuk melihat saja Bapak Ibu. Sebelumnya kan Bapak Ibu konfirmasi dulu ke atasan langsung, Pak, saya sudah melengkapi sampai dengan bulan Juni misalnya, realisasinya sudah upload, sudah kirim BKD sampai dengan Juni misalnya gitu. Kalau sudah disetujui semua, nanti Kepala Sekolah bisa melakukan entry ini, perilaku. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke sini. Nah, yang menu paling bawah, menu formulir SKB.
Submenunya ada 4. Yang harus kita lakukan pertama adalah submenu periode penilaian kinerja. Yang berubah atau yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya itu di sini Bapak Ibu, dari sini. Kalau yang tahun-tahun kemarin, mulai dari yang tadi saya sampaikan dari awal sampai dengan penilaian perilaku oleh kepala sekolah itu sama persis, nggak ada beda. Yang beda itu mulai menu ini. Ya, mulai menu ini. Nah, ini Bapak Ibu, munculnya kan ini. Periode penilaian realisasi kerja tahun 2021. Nah, ini mohon diperhatikan lagi, awal tahunnya 2021, jabatan kita, ini awal tahun. Nah, ini periode target SKP-nya itu selama 1 tahun. Periode penilaiannya ini selama 6 bulan. Januari sampai dengan Juni, ya, 6 bulan. Statusnya normal. Nah, ini kalau belum Bapak Ibu setting, ini nggak muncul seperti ini, ya. Jadi harus Bapak Ibu entry dulu, klik aksi. Nah, nanti intinya dimasukkan ini ya, Bapak Ibu. Januari sampai dengan Juni. Tapi ini ada dasarnya. Dasarnya itu sudah sempat di-share juga oleh Bu Susi. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu nanti harus mengisi ini. Periode penilaian kinerjanya 1 Januari 2021 sampai 30 Juni 2021. Tanggal sasaran. Ini Bapak Ibu harus hati-hati. 1 Januari, yang tanggal capaian 30 Juni. Tanggal dibuatnya 30 Juni, tanggal diterimanya 1 Juli, dan tanggal diterima prestasi kerja oleh atasan banding 2 Juli. Nah, ini tinggal diklik tombol save. Nah, selesai. Kita muncul Bapak Ibu. Nah, ini ya, bedanya ini ada kabupaten kotanya. Kita di Gresik ya. Nah, kalau sudah semua ini kita save. Nah, kemudian kita beralih ke sasaran SKP. Ini kita sudah mulai mencetak Bapak Ibu. Kalau di menu ini. Di menu sasaran SKP. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk mencetak, nah, kita sekarang belajar mencetak. Formulir sasaran. Ya, kalau di informasi SKP ini tadi sudah Bapak Ibu ubah atasan bandingnya, maka pastinya sudah muncul seperti ini. Kalau belum diubah ya masih muncul Bu Puji. Nah, aktifnya iya, kemudian periodenya mau dipastikan 30 Juni ya, sampai dengan 30 Juni. Nah, untuk nyetak saya menyarankan sih pakai ini. Pakai yang versi web aja. Jangan yang versi Excel. Ini kan kalau Bapak Ibu klik cetak, itu nanti dia mendownload sebuah file Excel. Jadi Bapak Ibu nanti harus menyesuaikan lagi. Saya kira yang paling mudah itu yang versi web. Ya, jadi klik menu lihat. Dia akan membuka tab baru kayak gini. Kalau di tahun sebelumnya, saya juga sudah bahas ini. Ya, jadi sudah sampai ngatur marginnya, kertasnya apa. Itu sebenarnya juga sudah saya bahas, Bapak Ibu. Nah, itu aturannya sama. Nah, kan muncul gini nih, sama persis kan Bapak Ibu. Sama persis, bedanya ini kalau ini kan awal tahun ya, mesti sama, 1 Januari. Mesti sama. Nah, ini kita cetak sekarang. Bisa langsung Ctrl P, tekan Ctrl P, nanti langsung muncul kotak dia window dialog tentang pencetakan. Atau bisa juga dari titik 3 di sini, nah, kemudian pilih print. Kayaknya paling cepat ya Ctrl P gitu aja. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya printer yang langsung nancep, ya tinggal dipilih aja di sini ada printernya. Pilih printernya. Karena saya belum punya yang nancep, biasanya saya pakai PDF Creator. Jadi dia nanti membuat sebuah file PDF. Dan ini enak, nanti filenya itu bisa kita bawa kemana-mana. Maksudnya kalau mau mencetak di tempat lain yang kertasnya bagus atau kualitas cetaknya bagus, itu bisa. Nah, makanya saya pilih yang ini, Nitro, atau Bapak Ibu bisa pilih ini, Save as PDF. Kalau nggak punya Nitro, sama aja. Nah, yang penting itu di sini, page-nya biarkan
layoutnya kalau sasaran ini portrait apa landscape Bu Maul ya? Coba sih. Beda-beda ya. Untuk yang nilai Harus yang tak gitu? ada realisasi dalam. Kenapa Pak Basori? Gini Pak Didi. Nah, aturan margin kiri, margin kanan itu harus seperti itu ataukah tergantung kita, oh ini pantas kanannya sekian, kirinya sekian. Masalahnya saya download Excel-nya Pak Didin. Saya download Excel-nya, terus saya atur, ya saya atur kirinya berapa, kanannya berapa. Jadi tidak ada aturan margin kirinya berapa, kanannya berapa, atasnya berapa. Hanya pantas kayak opo gitu Pak Didin. Gimana? Enggak apa-apa? Iya, sebenarnya sih gitu Pak. Tapi untuk yang tahun lalu itu Pak Sabar itu detail Pak, sampai dengan margin. Karena mungkin untuk melihat biar seragam begitu. Kalau versi-versi masing-masing kan kadang aku lebih seneng marginnya sekian, aku lebih seneng margin segitu. Jadi kalau tahun kemarin itu informasi margin itu disampaikan kemarin. Nah, terus saya rubah font-nya Arial Nangrau. Nah, kalau Pak Basori nyetak di Excel, Pak, mohon hati-hati, Pak. Untuk nilai yang koma-koma itu kadang ada yang salah, Pak. Sampean cek nilai angka kredit yang koma-koma itu kadang ada kelirunya. Nah, mungkin nanti Pak Basori dicek yang filenya, Pak, sambil ngecek. Kalau sudah betul sih tidak masalah. Kadang yang kemarin itu saya lihat, bukan kemarin, yang tahun kemarin itu, loh, ternyata yang Excel itu nilainya salah malahan, keliru, karena mungkin format aja, format penulisan. Tapi itu kalau nggak jeli, bisa salah. Nah, jadi untuk yang tahun kemarin itu memang diarahkan untuk nyetak dari versi web sampai dengan mengatur margin, Pak. Oke, jadi sasaran kerja ini landscape. Nah, untuk mengatur margin itu di sini, Bapak Ibu, di more setting. Di more setting, paper size-nya dulu, Bapak Ibu ganti menjadi A4. Oke, A4, terus, nah di sini marginnya ini, di custom, dipilih custom. Oh ya, sebelumnya supaya nggak muncul ini, header sama footernya itu, centangnya ini dihilangkan Bapak Ibu. Nah, centangnya dihilangkan supaya bersih, nggak ada tulisan header footernya. Nah, di sini kan bisa langsung diubah ini Bapak Ibu. Kemarin itu 0, sebentar, saya sampai lupa ini. Karena tadi saya sudah sempat lihat di sini Bapak Ibu. Menjadikan sebuah file PDF saja ya, karena memang saya tidak terhubung ke printer. Kemudian pastikan terpilih landscape. Nah, sasaran itu landscape Pak ya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini. Iklannya muncul rek. Iklannya YouTube. Ya. Harus nah ini Bapak Ibu supaya saya nggak jelaskan dia di bagian all setting kertas apa. Oke Bapak Ibu, jadi ternyata tahun kemarin itu yang atas, margin atas itu 1 inch, yang kanan kiri 0,79. Kalau yang bawah ini dibiarkan apa adanya. Jadi seperti ini kan memang apa yang disampaikan oleh Pak Basori itu pokoknya pantas sebenarnya sih ya seperti itu juga. Tapi karena mungkin untuk keseragaman kemarin tahun kemarin itu Pak Sabar nge-share dengan marginnya juga gitu. Jadi intinya kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini bagi Bapak Ibu yang kepengen membuat file PDF-nya yang supaya bisa dicetak di mana-mana, yang tinggal cetak gitu ya, nggak usah nyeting lagi. Nah ini A4 sudah tinggal di print gitu. Tinggal di print nanti dia akan membuat sebuah file PDF. Ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang sasaran Pak Basori ini
landscape ya. Untuk yang sasaran landscape Bapak Ibu. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu. Di menu ini realisasi SKP ini pastikan Bapak Ibu sudah muncul nilainya juga. Belum muncul, harus klik tanda ini, hitung capaian, tanda pensilnya ini. Ya, kalau belum pernah itu, kalau belum di save ya nilainya itu pasti belum muncul. Nah, nanti akan muncul gini Bapak. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, ada nilai yang dicoret-coret. Jadi kalau ada item kerja yang kita laksanakan selama 1 tahun, dan baru kita realisasi selama setengah tahun atau 6 bulan, pasti dia dicoret, dibagi duanya. Nah, kayak gini. Mestinya 20,25 angka kredit yang didapat, karena ini, apa ini ya, pokoknya ini dibagi lah. Nah ini, awalnya 12 dibagi 6 bulan, jadi 6 bulan. Jadi pokoknya ini hanya untuk yang selama 6 bulan. Wes Bapak Ibu nggak perlu ngapa-ngapain, langsung klik tombol save. Itu dicoret. Ya, jadi harus klik tombol save, jangan lupa Bapak Ibu. Kalau sudah diklik save, baru di menu tadi masih direalisasi nggih? Itu baru menu lihat. Ya, menu lihat. Nah, langsung ke klik ini Bapak Ibu ya, menu lihat untuk melakukan hal yang sama seperti tadi. Sekarang yang terakhir, kalau yang realisasi ini sudah, kita masuk ke penilaian prestasi kerja. Yang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Basori, kalau download cetak file Excel itu nggak muncul logo Garudanya. Jadi kita tinggal ini Bapak Ibu, kita tinggal lihat, nggak usah cetak. Kalau cetak ini kan dia mendownload Excel. Nah, kita lihat. Sama seperti yang kita lakukan tadi, tapi ini bedanya kalau dari sini ada logo Garudanya, kalau dari Excel nggak muncul. Nah, untuk yang terakhir ini Bapak Ibu, kanan kiri atas bawahnya itu 0,5. Ya, kita coba Ctrl P ya. Ini portrait Bapak Ibu. Ya, kita pilih A4 sudah. Dan marginnya Itu kan nanti 2 halaman 0,5. 0,5. Ini juga 0,5. Terus yang bawah juga 0,5. Berarti 0,5 semua ya itu ya? 0,5 semua Pak. Nah ini nanti kalau kita lihat ada 2 halaman. Ya 0,5 semua. Oke. Pas ya 2 halaman itu ya? Pas Pak 2 halaman. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang Bapak Ibu kepingin nyetak atau membuatkan file PDF-nya supaya nanti bisa dicetakkan oleh siapapun. Nah, nanti nitip Bu Maul kalau Bu Maul mau katanya. Katanya lagi oleh operator. Mau menerima pekerjaan jadi. Oke, sampai sini Bapak Ibu mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan. So, wis ngapal kabeh. Oke, monggo Pak. Berarti untuk ngeprint itu kita tidak melakukan apapun ya, hanya Ctrl P terus ngatur marginnya saja ya. Betul Pak, betul. Betul. Kita untuk ini itu enggak melakukan apa-apa, dapat merubah kolom gitu ya. Boten. Kalau yang di Excel saya enggak tahu Pak, soalnya kan dia masih memungkinkan untuk mengubah itu. Iya. Kalau di ya itu enggak bisa. Bekerja keras ya Pak Basori. Bisa rubah. Kenapa Pak? Kalau terpotong, Kenapa Pak? kalau 2 halaman, ya kalau di Excel itu bisa saya atur. Kalau misalkan jadi 2 halaman, terus potongnya di mana itu kok tidak pantas, nanti saya naikkan. Jadi yang ikut halaman berikutnya gitu. Kalau yang di Excel itu.
Itu yang mana, Pak? Yang Otomatis. halaman mana? Yang katakan yang Garudanya, SKP, Pak. yang penilaian. Kita kan nyetak 3 kali, Ya. Pak. Maksudnya ada 3 kali kan tadi. Ya, Sasaran, sasaran. capaian, sama Terus SKP atau DP3-nya. Nah, yang sasaran sama capaian harus 1 halaman, 1 halaman. Kalau yang terakhir itu muncul 2 halaman, tapi nyetaknya bolak-balik. Oh, bolak-balik. Nggih. Jadi SKP kita itu cuma 3 lembar tiap orang. Nggak mungkin lebih. Gitu Bang ya, Bapak Ibu semuanya. Diseragamkan saja, Bu Maul, siap ya. Sabar, Excel sampean usala nanti JP teko ruangannya Pak Samsul. Maul, siap toh. Pastikan Bu Maul. Wong yang guyur dulu Pak. Saya rasa teman-teman ya setuju kok, yang diam-diam saya rasa setuju. Oh iya, yang setuju sekali kalau saya. Lain-lain nggak ada ya? Nggak ada yang didiskusikan ya, jelas ya? Wong ini sudah Bapak Ibu lakukan kok di tahun kemarin, insya Allah sih hanya untuk mengingatkan kembali aja. Itu untuk masalah nilai, Pak Didi. Ini kadang-kala kita bingung. Nilai saya itu naik atau turun, boleh enggak turun? Kayaknya boleh Pak. Wong tahun kemarin loh, banyak yang turun kok, termasuk saya. Nggak masalah, pokoknya baik. Nah, itu kalau naik terus nanti jadi 110 nanti. Anggarannya dari kepala dinas ya pantas deh. Saya turunkan ini. Enggak Pak, saya juga turun kok. Tahun kemarin juga turun. Insya Allah tahun ini kayaknya ya turun. Pokoknya di lingkup baik Bapak Ibu. Kalau di awal tahun dulu waktu kita praktek, itu kan Pak Samsul ngasih informasi, ya jangan terlalu tinggi. Dia itu usia. Agak dukur-dukur kesamping pesawat dulu. Kalau kemarin kan rentangnya itu antara 80, 85 gitu. Untuk kegiatan, mungkin kegiatan kayak di klub yang memang betul-betul kita laksanakan dan ada hasilnya, ada hanya mungkin itu beda mungkin ya Pak. Berarti Sama semua aja, Bu. di kertas A4 terus marginnya mengikuti itu nggih, seragam. Iya. Nah ini tadi kan nggak tahu disepakati dicetakkan 1 orang apa nyetak sendiri-sendiri. Belum tahu. Oh, Dicetakkan Bu Maul saja Pak, karena kertasnya kan 80 gram. Nanti kalau ada kesalahan kalau kumpul kertas. oh ya weh. Mau ya. Betul. Kandhane kon Kalau diserahkan Bu Maul berarti mungkin bisa teman-teman dikasih batas waktu terakhir Oh, menyelesaikan iya. SKP. Saya tadi belum dapat info dari Pak Samsul terakhir kapan ya, secepatnya Bapak Ibu. Secepatnya aja. Secepatnya, bulan ngarep ya secepatnya. Ya kalau bisa ya minggu-minggu inilah. sama Kan jalan tinggal anu kan Bapak Ibu. Tinggal ngupload wong bulan Juni kan wis lewat. Ya, Kegiatannya kan sudah kita lakukan, tinggal kita upload aja kan. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian sharing kita hari ini hanya untuk mengingatkan lagi aja. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa semua. Mungkin ada tambahan dari siapa? Pak Samsul masih ada nggak ya? Iya. Sudah Pak Didin, cukup. Ya, Pak Samsul. Sampun Pak. Nggih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kegiatan ini alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Intinya sama dengan yang disampaikan Pak Didin tadi, saya juga nilai tahun kemarin sudah turun saya, sama. Jadi yang penting baik ya, jadi masih kondisi baik. Ya, kemudian memang di kualitas Bapak Ibu jangan terlalu tinggi,
Di sana kemarin kalau tidak salah Bu Susi dan Bu Maul mengikuti kegiatan di SMA 1 Cerme yang disampaikan oleh Pak Sabar mungkin ya. Jadi waktu itu perkiraannya 80 sampai 85% kegiatan kualitas yang harus diisikan. Tapi saya waktu itu punya kebijakan kalau kegiatan yang diklat yang memang kita lakukan dan sudah bersertifikat. Kemarin kalau tidak salah saya sampaikan ke Pak Didin itu kan kita ikuti full, kemudian dapat diklat ya saya isi 100%. Ya, mungkin beda dengan daring mungkin ya. Kalau daring kita kurangilah menjadi 90 misalkan seperti itu. Nah ini cuman penilaian kita. Yang penting kondisi insya Allah baiklah. Nah, jadi masalah tadi Pak Basori mungkin terlalu tinggi nilainya saat ini, mungkin Pak Basori ketinggian Pak Didin, bingung. Ya, pokoknya dia pensiunnya masih lama. Atau nanti saya tambahin nilai banyak, terus nanti bingung 100 lebih nanti. Iya, Kak Kamot. Iya. Jadi tidak apa-apa Pak Basori sama dengan saya ya. Jadi nanti insya Allah selama kita masih dalam baik, insya Allah aman, tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memang tidak kondisinya beda. Saya tidak bisa cepat Pak Didin. Sebab ini bukan masalah paketannya atau wifi-nya, tetapi memang aplikasi dari sananya. Saya sampai terus terang tadi pakai 2. Jadi pakai mengerjakan, satunya punya Pak Amin, satunya punya Bu Dwi. Jadi laptop satunya Bu Dwi, yang ini pakai Pak Amin. Jadi bisa menilai itu, cuma lama. 1 bulan itu butuh waktu sampai 5 sampai 10 menit. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin bergantian. Jadi tidak padang bulu, meskipun subuh tetap sama, ternyata lemot, maksudnya aplikasinya. Jadi betul, yang sudah selesai 12, nanti yang tolong yang 16 nanti segera. Mudah-mudahan tidak ada yang turun status. Nanti sudah selesai tuntas, kemudian mulai awal lagi. Nah itu yang butuh waktu agak lama nanti. Jadi tolong Bapak Ibu yang 16 yang belum dikirim ke saya nanti, tolong dicek dulu supaya nanti tidak ada turun status di belakangnya. Jadi pastikan dulu kalau sudah oke, baru silakan untuk konfirmasi ke saya, dan saya mungkin nanti bergantian ya, mohon maaf nanti kalau sudah ke saya, nanti kalau saya selesai insya Allah saya sampaikan ya. Kemudian saya lihat tadi masih ada teman-teman yang atasan bandingnya masih belum diubah, jadi tolong tadi mau saya nilai teman-teman yang belum, ada yang seperti tadi saya lihat masih namanya Bu Puji. Jadi tolong nanti segera diselesaikan, mungkin saya bisa menilai yang nilai perilaku dulu. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu penilaiannya nanti segera dilakukan. Ya usahakanlah minggu ini mungkin sudah tuntas ya. Insya Allah minggu ini tuntas, biar kalau ada memang mendadak permintaannya kan dari cabang dinas itu kan besok dibawa ke Cabdin kan seperti itu. Ya, khususnya juga mungkin kebingungan kalau kalau meminta ke teman-teman. Oleh sebab itu lebih cepat yang sudah siap segera nanti bisa dikumpulkan, kemudian nanti bersama-sama kita jadikan satu, kemudian saya tatangani di meja saya sama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sampai saat ini masih aktif. Kemudian saya ucapkan mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Didin. Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah rangkaian kegiatan kita dari awal sampai saat ini sudah adzan asar ya Bapak Ibu. Kita mudah-mudahan apa yang kita bahas ada guna dan manfaatnya dan diiringi ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya dan untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sore adzan? Apa sore adzan? Ya Pak Mukid.
langsung